Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi man wala amma ba'du. Kita akan membaca hadis yang nomor 13. An Aisyah radhiyallahu anha anna umma Habibah wa umma Salamah zakarata kanisatan ra'ainaha bil Habasyah. Jadi Aisyah bercerita bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, kedua-duanya juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya itu zakarata kanisatan, menyebut satu gereja. Ra'ainaha, maksudnya banyak kelompok yang lain selain dia juga melihat beberapa wanita. Ra'ainaha, mereka melihat gereja tersebut bil Habasyah, di Habasyah, di Ethiopia sekarang. Fiha tasawiru, di dalamnya banyak patung-patung atau gambar-gambar. Li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini kembali ke zakarata li Rasulillah. Jadi menyampaikan kepada Rasulullah, menyebutkan kepada Rasulullah, bukan gambar-gambar milik Rasulullah, bukan, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika, inna ulaika, sesungguhnya mereka itu, idza kana fihimur rajulus salih, apabila di antara mereka itu ada seorang yang soleh, famata, kemudian orang soleh tersebut mati, banau ala qabrihi masjidan, mereka itu mendirikan di atas kuburan orang soleh tadi yang meninggal, mereka mendirikan masjid. Wa sawwaru fihi tilka suwarah, dan di dalam masjid itu mereka terus menggambar, apa dalam bentuk patung atau bentuk gambar-gambar orang soleh tersebut atau patung-patung seperti orang soleh itu. Jadi dibuat sebagai patung atau gambar. Apa terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itulah paling jahatnya makhluk Allah. Syirarul khalqi indallah, di sisi Allah kelak di hari kiamat, yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah diantaranya beliau Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh, baik ketika hidup apalagi mati. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita, menyampaikan suatu cerita bagaimana kok orang-orang itu mulai sejak Nabi Nuh dan kaumnya yang menyembah orang-orang soleh ketika mati. Beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, suratil awthan allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du. Dulu patung-patung yang ada, awthan ini patung, bisa juga berarti patung atau gambar, juga bisa berarti babatuan, juga berupa batu yang dimuliakan, yang dikeramat dan sebagainya. Sejak zaman Nabi Nuh di Arab itu disembah juga sampai terakhir. Jadi warisan dari kaumnya Nabi Nuh yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh yang mati di antara mereka. Ba'du, kemudian Ibnu Abbas bercerita tentang firman Allah dalam Al-Quran, yaitu tentang patung-patung yang disembah. Nah, dalam Al-Quran, dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata, penyembah patung itu, jangan kau tinggalkan, la tadarunna, sekali-kali jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhanmu, wala tadarunna waddan wala suwa'an, jangan tinggalkan patung yang bernama Wad dan juga Suwa.
yang bernama Nasr. Nasr, non sinro. Apa kata Ibnu Abbas? Nah, beliau terus bercerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amma wad, ini patung yang pertama disebut itu, amma waddun fakanat li kalbin bidaumatil jundal. Jadi patung yang pertama disebut dalam ayat itu namanya wad. Nah, itu disembah oleh orang-orang di Daumatil Jundal. Ini salah satu daerah di sebelah utara Saudi Arabia, bagian Saudi, bukan utara. Dan Saudi bagian utara, dekat dengan Khaybar, dekat dengan Tabuk, kurang lebih 450 kilo dari kota Madinah. Nah, sekarang terkenal dengan kota Taimah. Orang-orang sana juga menyembah waktu itu. Nah, kemudian adapun Suwa adalah milik atau disembah oleh kabilah Hudzail. Hudzail ini juga ada di daerah timur sebelah Mekah, bagian timur Saudi Arabia. Dan patung tersebut ketika pembukaan kota Mekah langsung dirobohkan. Rasulullah SAW menyuruh salah seorang sahabat untuk merobohkannya. Nah, sebelumnya mereka hajinya di sana, jadi berhaji itu di patung sana, orang-orang Quraisy itu sana. Nah, kurang lebih dalam disebutkan sekitar 150 kilo dari kota Mekah, timurnya kota Mekah. Kemudian adapun Yaghuth, nah Yaghuth itu juga ada di Yaman. Nah, ada di Yaman Yaghuth. Daerah Yaman di kabilah Murad, yang ada di Jauf. Sekarang kota Jauf masih ada di Yaman, kota Jauf ada di sanalah. Kemudian Ya'uq yang kelima ini yang disebut dalam Al-Quran ada juga di daerah Yaman. Sekarang itu ada di kota Son'a. Son'a salah satu kota Yaman. Son'a itu ibu kota Yaman, Son'a. Kemudian yang disebut terakhir adalah Nasr, juga ada di Yaman. Nah, yang disembah oleh kabilah Himyar. Jadi kalau ada Al-Himyari, namanya dari kabilah Himyar. Itulah cerita dari Ibnu Abbas. Kemudian beliau berkata, semua itu kata beliau adalah nama-nama orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Jadi orang soleh pada kaumnya Nabi Nuh, yang 5 orang itu. Apa terus kata Ibnu Abbas? Ketika mereka mati, yang 5 orang soleh itu, setan terus membisiki kaumnya. Apa, dengan cara apa? Tegakkan, bangun untuk mereka di tempat duduk mereka yang biasa mereka duduk memberi pelajaran. Orang soleh kan ngajari agama, bangun di tempatnya itu patung, dirikan patung dan namakanlah dengan nama-nama mereka. Itu akhirnya jadi sampai pembukaan kota Mekah, beberapa patung itu masih ada daerah Madinah, utara Madinah, di timurnya Mekah, dan yang 3 ada di Yaman. Apa terus kata Ibnu Abbas? Fafa'alu, setelah mereka dapat bisikan dari setan, mereka melakukan apa yang diperintahkan setan. Falam tu'bad, dibuat patung, digambar, tapi tidak disembah, masih belum disembah. Hatta idza halaka ulaika, sampai orang-orang yang berpatung tersebut itu mati, meninggal, baru terus wa tanassahul ilmu mubidan, ilmu agama semakin hilang, akhirnya patung-patung itu disembah. Itulah 5 patung yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, kisah-kisah orang solehin itu ketika dipuja berlebih-lebihan, ketika mati juga dibangunlah patung. Dari sana terus, dari kaumnya Nabi Nuh itu, akhirnya terus sampai pada zaman jahiliyah, sampai Nabi sebelum perbuatan Mekah, patung tersebut masih disembah. Nah,
salah seorang tabi'in, cicit daripada Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali punya anak namanya Husain. Nah, kemudian nama anunya Ali juga. Ya, dia punya anak Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berkata cucunya ya. Nah, apa kata beliau dari seorang tabi'in? Ahibbuna hubbal Islam. Cintailah kami. Nah, cintailah kami, yakni keturunan Nabi misalkan. Nah, hubbal Islam, cinta yang sesuai dengan ajaran Islam. Wala tuhibbuna hubbal asnam, dan jangan cintai kami seperti kalian mencintai patung-patung. Nah, hadirin rahmani rahimakumullah. Terakhir nih, mungkin untuk keterangan lebih lanjut dari hadis ini nanti ada, saya lanjutkan besok. Saya juga mau menyampaikan satu cerita ketika pembukaan kota Tustar, salah satu kota yang ada di Kyrgyzstan sekarang. Kyrgyzstan itu daerah dekat di daerah Rusia sekarang. Apa kata Anas bin Malik ketika mereka membuka kota Tustar yang ada di Kyrgyzstan? Dia berkata terus, menemukan jasad seorang laki-laki fitabut dalam kotak masih utuh. Menurut cerita orang tersebut yang itu yastadhiruna bihi wa yastamtirun, mereka itu diminta pertolongan kalau mau menghadapi musuh, minta tolong ke yang mati itu. Ketika mau minta turun hujan, datang ke dia yang mati itu minta tolong. Jadi orang soleh itu kan dimintai tolong, sudah mati sudah. Akhirnya Anas bercerita, Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Khattab di Madinah tentang apa yang dia temukan. Akhirnya Umar menulis surat, fakataba Umar, nah apa kata Umar? Sesungguhnya orang tersebut adalah seorang nabi dari para nabi, dari para anbiya. Jasadnya tidak akan dimakan oleh api. An-naru la ta'kulul anbiya wal ardu la ta'kulul anbiya. Tanah juga tidak akan makan jasadnya nabi. Ulat tidak akan makan jasad nabi. Akhirnya di antara isi suratnya Umar, an undur anta wa ashabu, wahai Abu Musa, perhatikan kamu, musyawarahkan dengan teman-temanmu. Nah, yang ada yang menemukannya, pindah jasad tersebut dan kebumikan. Jadi disuruh kotaknya suruh pindah, ada jasadnya itu yang masih utuh. Nah, pindah ke suatu tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali kamu berdua, yakni Abu Musa dan Anas bin Malik. Nah, akhirnya apa terus? Qala, Anas berkata, fadhahabtu ana wa Abu Musa fadafannahu. Kemudian kami bawa jasad tersebut, nah, ke suatu tempat yang tidak ada yang tahu dan kami kebumikan. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu ikhwani fillah kajian kita sore hari ini. Nanti lanjutan dari keterangan yang berhubungan dengan hadis ini saya lanjutkan besok insyaallah taala, berkenaan dengan kuburan yang ada di masjid, atau mendirikan kuburan di masjid, atau meletakkan kuburan dalam masjid. Itu diantaranya untuk keterangan lebih lanjut besok insyaallah taala. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.